Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to our cross-cultural understanding class with me, Muflihun. And today's topic is nonverbal codes and cultural spaces, in which we are going to talk about interpreting nonverbal communication. Jadi hari ini topik kita adalah nonverbal codes atau nonverbal communication. Kita akan banyak membahas bagaimana aspek-aspek nonverbal communication di seluruh dunia. Karena nonverbal communication ini salah satu media komunikasi atau salah satu cara berkomunikasi yang digunakan juga banyak orang dan hampir di seluruh dunia juga digunakan. So, to start our class today, untuk memulai kelas kita hari ini, you may see these questions. Coba dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, jawabannya bisa diketik di kolom chat atau di chat box yang ada di aplikasi kita ya. Think about these questions. The first question, what is nonverbal communication? Jadi, menurut Anda apa itu nonverbal communication? Bisa dijelaskan nanti. And number two, do you think sign language interpreted in the same way or in the same meaning? Apakah menurutmu bahasa itu, sign language itu diterjemahkan dengan cara yang sama atau dengan makna yang sama di setiap negara? And then number three, tell me about your experiences using nonverbal sign or nonverbal languages. Nanti ceritakan juga bagaimana pengalaman Anda ketika menggunakan nonverbal language atau nonverbal sign language actually. So, what is nonverbal communication? Sebenarnya apa itu nonverbal communication? Jadi ini sederhananya, nonverbal communication is the transfer of information using body language, including eye contact, facial expression, gestures, and more. Jadi sederhananya nonverbal communication itu adalah transfer informasi, transfer pesan, transfer makna dengan menggunakan body language, dengan menggunakan eye contact, dengan menggunakan facial expression atau gestures di sini. Jadi cara berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa ya, itu adalah nonverbal communication. Mungkin contoh-contoh sederhana yang sudah kita lakukan sehari-hari, misalnya ketika kita ingin mencoba membuat kelas misalnya ya menjadi lebih tenang atau membuat orang menjadi tidak ribut, mungkin we can simply put our fingers like this. Jadi kayak misalnya kayak kita kasih begini saja, itu orang-orang akan diam mungkin atau tidak akan ribut lagi. That's part of nonverbal communication. Kemudian nonverbal communication itself plays an important role in how we convey meaning and information to others. Jadi ini juga nonverbal communication memiliki peran yang sangat penting, memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan makna atau menyampaikan makna atau informasi kepada orang lain, gitu ya. Jadi ini juga bagian dari aspek komunikasi yang digunakan oleh orang. Ada beberapa aspek dalam nonverbal communication, misalnya ada facial expressions ya. Jadi facial expressions itu bagaimana nanti ekspresi wajah Anda ketika merasakan sesuatu atau ketika ingin mengekspresikan sesuatu. Tentu ketika Anda bahagia atau merasa happy, kemudian Anda merasa sedih, ataupun Anda merasa marah, atau merasa takut, itu akan memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda. Mungkin ketika Anda senyum, itu menunjukkan Anda bahagia gitu ya, dengan senyum yang terbuka, terus diiringi dengan mungkin tertawa atau seperti apa, itu menunjukkan Anda bahagia. Dan beda lagi kalau misalnya Anda merasa sedih, Anda merasa takut. Otomatis facial expressions Anda akan berubah. Nah, ini menjadi sebuah bahasa yang sangat umum yang bisa dipahami oleh hampir semua orang di dunia ini. Hampir semua orang bisa menerjemahkan itu bahwa Anda sedang bahagia, Anda sedang sedih, atau Anda sedang takut misalnya. Kecuali mungkin Anda pura-pura ya, gitu. Jadi facial expressions are responsible for a huge proportion of nonverbal communication. Consider how much information can be conveyed with a smile or a frown. Jadi bayangkan ya, berapa banyak informasi, seberapa bermakna sebuah facial expressions itu ketika diterjemahkan. Pada saat Anda tersenyum misalnya, atau pada saat Anda mengkerutkan kening Anda, jidat Anda. Maka itu menunjukkan juga makna tertentu. Selanjutnya ada gestures. Gestures ini adalah gerakan bagian-bagian tubuh, dalam hal ini mungkin tangan atau mungkin kaki atau seperti apa, yang dilakukan secara sadar atau secara sengaja. Makanya di sini disebut deliberate movements.
ya, gerakan yang memang disengaja untuk menunjukkan makna tertentu, untuk menunjukkan komunikasi kita kepada orang lain. Contoh misalnya ketika kita memanggil teman kita atau menyapa teman kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu, ya you can just like waving your hands like this. Hai, misalnya begitu ya. Kita waving ke mereka itu menunjukkan bahwa kita menyapa atau kita mengindikasikan menyambut seseorang. And pointing, for example, ya, contoh juga yang lainnya, misalnya menunjuk orang atau mengerahkan, itu juga bisa bermakna non-verbal communication. Ya. Atau menggunakan fingers, menggunakan jari-jari untuk menyatakan jumlah misalnya 1, 2, 3, 4, dan lain-lain, itu juga nanti bagian dari non-verbal communication. Selanjutnya ada paralinguistics ya. Paralinguistics ini lebih kepada hubungannya ketika kita menggunakan intonasi tertentu, menggunakan stressing tertentu, menggunakan suara yang nyaring ataupun yang agak rendah atau inflection di situ dalam berbicara. Jadi dia memang hubungannya dengan speech sounds ya, dengan cara kita berbicara, tapi nanti pada tones-nya, pada tekanannya yang dimainkan, tekanannya yang disesuaikan, tergantung mana apa yang ingin kita emphasize, yang ingin kita tekankan. Misalnya ya, mungkin kita memanggil seseorang dengan nada yang biasa saja, yang datar, mungkin dia tidak dengar. Terus kita ulangi dengan panggilan yang sama, tapi nadanya sudah lebih ditingkatkan. Dan pada saat dia tidak dengar juga, ya sudah, panggil dengan suara yang lebih nyaring, dengan tones yang ditingkatkan, ataupun dengan loudness-nya tadi ya, yang lebih keras sehingga dia bisa balik. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ingin seseorang berinteraksi dengan kita, atau kita ingin menyatakan makna mungkin, atau ingin menyampaikan sesuatu. Jadi dengan permainan tones tadi itu akan membuat dia menjadi lebih tertarik atau bisa berinteraksi dengan kita. Nah, paralinguistics ini sangat banyak digunakan oleh public speakers yang hebat ya. Mereka mampu memainkan irama saat berpidato, saat menyampaikan argumen, menyampaikan ide-ide mereka dalam public speaking. Jadi ini sangat penting. Aspek paralinguistics memang tidak persis sebagai bagian dari verbal communication, tapi lebih kepada non-verbal aspects atau non-verbal signs. Ya. Kemudian ada body language and posture. Nah ini hubungannya kepada like appearance kita ya, bagaimana kita bisa tampil atau bagaimana kita bersikap di hadapan orang mungkin ya. Atau posture di sini lebih kepada ketika kita misalnya sedang mungkin duduk atau berdiri berhadapan dengan orang lain, di situ bagaimana kita tampil ya, atau bagaimana kita memosisikan tubuh kita. Contoh mungkin ketika kita berdiri berhadapan dengan orang lain, kadang-kadang misalnya ada orang yang arm crossing like this ya, dia melingkarkan tangannya seperti ini, yang bisa saja diterjemahkan berbeda-beda oleh orang-orang. Mungkin ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang sombong misalnya, atau menganggap dirinya lebih kuat, lebih powerful, atau orang lain mungkin bisa dianggap lemah, ya, atau misalnya melakukan leg crossing ya, kayak misalnya melingkarkan kaki ketika duduk, atau menggoyang-goyangkan kaki yang umumnya dianggap sebagai attitude yang tidak baik. Ya, jadi itu semua akan mengindikasikan makna, ya, akan memberikan akan memberikan interpretasi yang berbeda-beda antar semua orang. Gitu. And then the next one is proxemics ya, ada proxemics. Proxemics ini umumnya dipahami sebagai personal space, di mana orang-orang di luar negeri itu pada umumnya mereka akan menjaga jarak ketika berbicara, ataupun kita juga di Indonesia ya, ketika kita berbicara dengan orang kadang-kadang kita tidak mau terlalu dekat. Nah ini adalah jarak yang membuat kita menjadi lebih aman untuk berkomunikasi. Jadi misalnya kalau kita berkomunikasi dengan teman kita, teman akrab kita, mungkin kita bisa lebih dekat, duduknya mungkin bisa lebih berdekatan, karena kita sudah akrab. Tapi kalau mungkin dengan orang baru, ya sudah, jaraknya harus tetap dijaga, dan kita melakukan komunikasi di situ. Jadi jarak
personal space tadi itu dipengaruhi oleh keakraban kita ya, familiarity kita dengan orang-orang tertentu, atau personality charactersnya juga ya, itu menentukan proxemics dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada eye gaze. Eye gaze ini lebih kepada bagaimana kita menggunakan mata ya, atau peran mata kita dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, melihat seseorang dengan tatapan tertentu, atau misalnya staring at them, blinking our eyes, itu akan memiliki makna-makna yang berbeda. Kalau kita misalnya melihat seseorang dengan tatapan yang begitu tajam, dengan begitu fokus, bisa jadi dia akan merasa hal yang berbeda, gitu, akan merasakan sesuatu yang lain. Jadi sama halnya juga ketika kita misalnya blinking our eyes, kayak kita main mata seperti itu juga akan diterjemahkan berbeda-beda. Jadi hati-hati ketika bermain mata, terutama misalnya ketika bertemu dengan orang baru, terus Anda langsung main mata, itu akan membuat orang itu membayangkan sesuatu yang lain, atau bisa menerjemahkan hal itu kepada hal-hal yang tidak baik, bisa jadi. Oke, kemudian ini ada juga hubungannya dengan eye contact ya. Ketika kita berbicara, itu upayakan sebenarnya menjaga eye contact, ya, khususnya kepada orang luar negeri ya. Kalau Anda berbicara dengan orang luar negeri, misalnya orang-orang di UK atau orang-orang di Amerika misalnya, mereka selalu menjaga eye contact. Kenapa eye contact ini jadi penting? Karena mereka ketika berbicara dengan eye contact yang baik, kita tetap mereka dengan tatapan yang baik, maka mereka akan merasa bahwa kita jujur mengatakan hal-hal tertentu, gitu ya. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka. Tapi kalau kita berbicara dengan mereka terus kita melihat ke tempat lain, mereka bisa saja terganggu atau tersinggung. Jadi ini pentingnya eye contact ya. Kalau kita melihat ke tempat lain saat berbicara, kita bisa jadi dianggap berbohong atau menyatakan sesuatu yang tidak benar. Oke. Selanjutnya ada haptics ya. Haptics ini lebih kepada kayak semacam interaksi fisik ya. Jadi kayak misalnya seseorang berbicara yang kadang-kadang itu dia menyentuh orang lain, atau dia mungkin kalau bercanda dia kadang menyentuh orang-orang. Misalnya ketika dia senang mungkin dia tidak sengaja memukul orang itu atau mendorong misalnya ya. Itu juga memiliki makna sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang berbicara terus sambil merangkul, itu bisa saja dia menunjukkan kasih sayangnya, dia menunjukkan familiarity-nya, dia menunjukkan simpatinya gitu. Atau kalau misalnya seseorang berbicara menyemangati sambil memukul-mukul gitu ya, dipukul-pukul misalnya punggungnya atau bahunya begitu, itu mungkin menunjukkan support, menunjukkan dukungan misalnya. Jadi berbeda-beda nanti terjemahannya. Nah, haptics ini juga digunakan orang-orang untuk menyampaikan makna melalui atau yang disebut sebagai non-verbal aspects tadi. Terakhir ada appearance ya. Appearance ini lebih kepada penampilan kita secara keseluruhan, dari cara kita memilih pakaian, memilih warna-warna yang kita gunakan, model rambut kita misalnya, cara berdiri kita, cara duduk kita, cara kita berjalan, itu semua bagian dari appearance. Dan ini juga akan memiliki makna yang bisa diterjemahkan oleh orang-orang. Misalnya kalau kita ingin menghadiri sebuah acara resmi, otomatis kita akan menggunakan dress code yang tepat sesuai dengan acara, sesuai dengan situasi yang akan ada begitu. Jadi penentuan-penentuan itu juga akan menunjukkan identitas kita, bisa jadi ya, kita siapa misalnya, atau apa yang menjadi jabatan kita, apa yang menjadi posisi kita, itu semua bisa ditampilkan melalui appearance. Dan ini juga dengan mudah diterjemahkan oleh orang lain. Gitu ya. Ketika misalnya dia tampil rapi dengan pakaian-pakaian yang cukup modis, maka orang-orang akan menganggap dia itu orang kaya, mungkin orang terpandang, kemudian orang-orang terhormat gitu ya. Kalau misalnya Anda tampil dengan pakaian yang sebaliknya, bisa jadi Anda dianggap orang-orang biasa. Jadi ini merupakan penilaian orang secara umum melihat appearance kita. Kemudian terakhir ya, ini ada artifacts. Artifacts ini lebih kepada bagaimana kita menggunakan aspek-aspek figural, aspek-aspek istilahnya kayak semacam dalam media komunikasi biasa kita bilang emoticons ya.
Jadi kalau misalnya kita sedih, mungkin kita bisa representasikan dengan gambar atau dengan emosi sedih misalnya. Kalau kita senang, kita bisa juga tampilkan emoticons yang happy. Jadi dalam media komunikasi mungkin WhatsApp atau Facebook, saya rasa ini sudah banyak ya digunakan orang-orang menggunakan emoticons untuk menyatakan feelings-nya. Nah, ada juga yang misalnya menggunakan profil picture WhatsApp mereka atau media sosial mereka dengan gambar-gambar yang merepresentasikan perasaan mereka pada saat itu. Mungkin saat lagi sedih, ya kemudian dia posting gambar-gambar yang sedih, kontennya sedih. Terus kalau happy, ya juga dia masukkan gambar-gambar yang sedang bahagia. Jadi tadi semua aspek dari non-verbal communication ini saya rasa bisa dipelajari dan ini dapat diterjemahkan berbeda-beda oleh setiap orang di seluruh dunia. Lalu sebenarnya bagaimana orang-orang di seluruh dunia atau di beberapa negara menginterpretasikan non-verbal languages? Ya. Jadi non-verbal languages itu tadi sudah banyak ya, ada gesture, ada facial expressions dan lain-lain. Ada contoh yang harusnya saya tampilkan di YouTube atau di aplikasi kita ini yang Anda bisa akses ya. Saya akan bagi linknya di sini di chat box atau di message-nya mungkin di WhatsApp. Ini akan saya bagikan supaya nanti teman-teman bisa menonton video-video ini secara pribadi. Namun yang bisa saya jelaskan adalah secara umum, kalau misalnya kita di Indonesia atau di UK atau mungkin juga di Amerika, ketika kita mengangkat tangan seperti ini, itu menunjukkan okay, ya, that's okay, everything is fine, ya. Tapi kalau di Jepang itu ketika kita mengangkat tangan seperti ini akan diterjemahkan sebagai koin, ya. Jadi itu kayak semacam ada uang, ada koin, gitu ya. Tapi kalau di Brazil, kalau Anda angkat tangan seperti ini, itu akan diterjemahkan sebagai sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak sopan. Jadi jangan coba-coba angkat tangan seperti ini kalau Anda berada di Brazil, karena itu nanti maknanya berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Terus di Italia, kalau Anda misalnya sedang menyampaikan sesuatu dan ingin menekankan poin tertentu, tangannya dibuat seperti ini. Jadi ini kayak semacam kita ingin menekankan poin, what's the point, atau apa informasi pentingnya. Tapi kalau di Yaman, ketika Anda gunakan tangan seperti ini, maka itu diterjemahkan sebagai Anda meminta waktu tambahan atau dalam tanda kutip Anda meminta orang untuk menunggu dulu, tunggu dulu ya. Kayak misalnya tangannya seperti ini. It means that you are asking for, like additional time or asking for people to stay with you gitu ya. Jadi kayak misalnya seperti ini tangannya. Terus untuk mengindikasikan kayak misalnya untuk minum ya. Biasa di negara-negara Eropa kan mereka suka minum-minum alkohol gitu ya. Untuk mengindikasikan minum atau ingin minum sesuatu, biasakan kita paling tinggal mengangkat tangan seperti ini ya. Ini berlaku juga di US atau ya kita di Indonesia begitu, di UK juga demikian. Tapi kalau di Rusia, itu kalau orang-orang ingin minum alkohol, paling dia hanya mengetok ini ya, tenggorokannya. Jadi kalau Anda lihat orang Rusia sedang melakukan ini, itu artinya dia minta Anda untuk minum atau mengajak Anda untuk minum minuman alkohol. Kemudian kalau di Prancis itu dia semacam memegang hidungnya seperti ini dan kayak semacam memutarnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal seperti ini di Prancis, itu artinya dia mengajak Anda untuk minum. Untuk hal yang lain, misalnya, kalau kita membuat sesuatu menjadi lebih complicated, membuat mereka tidak mengerti, di Rusia itu orang-orang akan semacam menggaruk telinganya ya di bagian belakang seperti ini. Itu menunjukkan bahwa Anda telah membuat sesuatu yang menjadi lebih complicated, sesuatu menjadi lebih sulit. Kemudian gesture yang umum lainnya yang diterjemahkan mayoritas sebagai hal yang sama atau hal yang dimengerti kebanyakan orang, ketika kita mengatakan yes berarti kita mengangguk seperti ini ya, atau mengatakan iya, atau kalau mengatakan no kita akan menggelengkan kepala seperti ini. Tapi di Bulgaria itu agak berbeda. Dia mengatakan ini itu untuk no ya.
Kemudian begini itu untuk yes. Jadi hati-hati kalau berbicara dengan orang Bulgaria. Kalau mungkin dia bilang no, dia akan seperti ini. Dia akan mengangguk. Ketika dia bilang yes, maka dia akan seperti ini. Nah, ini pada umumnya berlaku universal ya. Tadi yang misalnya kalau yes-nya seperti ini dan no-nya seperti ini. Di India ada tambahannya sedikit. Kalau di India misalnya begini tadi yes, begini no, dan kalau begini kayak menggelengkan kepala seperti ini, itu tandanya not really sure atau tidak begitu yakin, atau kadang-kadang bingung ya. Atau misalnya kalau dia mengatakan iya, pasti dia akan dengan ekspresi tertentu di mukanya gitu. Dan masih banyak lagi ya. Nanti Anda bisa akses di video yang akan saya kirimkan di chat box atau di media sosial kita semua. Saya kira demikian dulu untuk hari ini. Thank you very much for staying with me in our cross-cultural understanding class. And inshallah see you again on the next video in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.